Hai, jadi di video kali ini udah tau lah kalian judulnya gitu, udah tau lah judulnya apa. Jadi judulnya itu adalah pesan untuk orang tua gitu. Gue buat video ini karena gue udah keresah aja gitu, karena keresahan gue jadi gue buat video ini. Dan video ini 100% dari keresahan gue, dan mungkin ada orang-orang yang nonton video ini tuh ya sama-sama resah sama kayak gue gitu. Jadi semoga aja opini kita dan pendapat kita sama, jadi bisa kalian share ke orang tua kalian gitu. Langsung mau masuk ke speech gue aja. Gue tuh heran sama orang tua yang cepet banget marah sama anaknya gitu. Karena gini, menurut gue pribadi ya, kalau menurut gue pribadi, apa namanya, marah itu kan ada tahap-tahapnya gitu loh, ya kan? Marah itu kan ada tahap-tahapnya gitu. Jadi kayak ada masalah, argumen, marah gitu. Masalah, argumen, marah. Jadi di saat kita punya masalah, kita harus berargumen dulu. Nah, jika argumen kita salah gitu, argumen kita salah baru marah gitu. Tapi kalau argumen kita benar, ya udah ngapain marah gitu. Gitu. Tapi yang gue aneh, kalau misalnya kita lihat dari pola tadi, mungkin benar marah, tapi marah itu kan bukan suatu jawaban ya. Maksud gue bukan suatu ya, marah itu pilihan, tapi bukan suatu apa namanya, pilihan yang sangat-sangat amat bagus gitu loh kalau marah itu sebenarnya. Kecuali memang kita buat masalah satu misalnya, habis itu dibilangin sama orang tua kita jangan buat lagi bla bla, kita buat terus-terusan gitu loh, berulang-ulang kali baru marah. Oke, tapi kalau misalnya baru sekali marah, baru sekali buat masalah, ya kenapa langsung marah gitu, ya kan? Dan apa namanya, gue waktu itu pernah ngobrol juga sama Alek, bahwa ya kita berdua nggak setuju gitu kalau ada orang tua di saat kita punya masalah tuh marah. Karena begini, banyak banget orang-orang anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang itu yang kalau dia punya masalah itu mereka itu nggak curhat ke orang tuanya gitu. Jadi nama pertama yang muncul di otak mereka, di kepala mereka di saat mereka punya masalah tuh orang tuanya gitu loh. Jadi tapi di saat orang tua tahu masalah kita apa dan kita tidak cerita ke dia, kita tuh dari orang lain gitu loh, jadi marah juga gitu. Jadi kayak kita nggak mau cerita karena kita tahu tanggapannya bakal marah. Jadi apa namanya, kita tidak mau cerita gitu loh. Lebih baik kita cerita ke orang yang outputnya lebih slow, santai gitu, yang lebih enak gitu untuk kita dengerin gitu. Tapi karena gini, kalau menurut gue pribadi, di saat kita cerita punya masalah, itu kita punya dua tipe. Ada yang mau cerita karena pengen solusi, dan ada yang pengen cerita tapi tidak mau solusi, jadi dia pengen cuma didengerin doang masalah dia ini. Nah, kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya dua kayak itu kan ada dua tipe kan. Nah, orang tua juga di saat kita punya masalah, responnya juga ada dua, ada yang elegan dan rebel gitu. Yang rebel kan, contoh nih, yang kalau misalnya yang elegan misalnya diskusi lah gitu, punya masalah gitu kan, diskusi. Tapi kalau yang rebel, dia marah-marah itu gitu loh, banyak ya. Ini gue yakin nih, banyak banget orang tua yang nanya gitu loh, lu dapet lu dapet marah-marah kayak gini dari mana sih? Lu dapet watak keras kepala dari mana sih? Lu dapet punya ego tinggi kayak gini dari mana sih? Lu bla 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 dan lain-lain. Dan mereka nggak pernah sadar bahwa kita itu dapat dari mereka sendiri gitu loh. Contohnya kayak tadi, bisa kita punya masalah, kita cerita ke orang tua. Misalnya pertama kali nih kita punya masalah, kita cerita ke orang tua. Kalau tanggapannya itu tidak marah, gue yakin 100%, gue yakin anak itu pasti pengen cerita lagi sama orang tua yang gue yakin. Tapi kalau marah, sekali masih oke, dua kali lu sudah hampir merubah pikiran gitu, ketiga kali nggak bakal cerita, yakin gue. Karena tanggapan pertama adalah marah-marah itu sendiri. Jadi ini ada satu quotes nih dari Coki Pardede nih. Dengan lu marah itu tidak merubah apapun gitu loh. Contoh begini,
gue lagi di sebuah meja makan, gue lagi pengen makan, gue lagi ambil piring, ngambil makanan, di sebelah gue ada gelas. Pas gue ambil makanan, kesenggol, tidak sengaja kesenggol, pecah gitu. Kalau misalnya kita lagi mecahin barang kayak gitu, mau sengaja tidak sengaja, orang tua pasti marah. Tapi di saat kita pengen jelasin, nggak bisa. Karena apa? Karena sudah keduluan sama marahnya itu, gitu. Dan kalau menurut gua kan itu kan nggak sengaja ya. Maksud gua tidak sengaja itu adalah hal di saat dimana kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan, dan kita tidak sadar bahwa kejadian itu akan terjadi sama kita pada saat itu. Kalau misalnya kita sengaja, beda lagi cerita gitu. Boleh banget itu, boleh banget untuk langsung marah gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak sengaja, ya udah gitu loh. Maksud gue dengan Anda marah, apakah gelas itu menjadi utuh lagi? Tidak kan? Apakah dengan Anda marah waktu bisa diputar kembali? Tidak dong. Kalau bisa juga saya marah-marah terus setiap hari gitu kan, biar memutar balikan waktu sampai di saat dimana gue kecil lagi gitu, iya kan? Tapi nggak bisa, nggak ada. Jadi apa untungnya marah gitu loh? Marah itu kalau menurut gue adalah suatu saat, suatu perasaan yang harus dikeluarkan agar tidak ada rasa tidak puas atau rasa tertekan di saat ada sesuatu kejadian yang kita tidak bisa menerima kejadian tersebut. Semoga aja ngerti lah yang nonton ini lah. Tapi apa namanya, pada akhirnya baik banget ya langsung marah dan ini ada satu quotes lagi nih yang cukup menarik nih. Gue lupa dari mana, gue dengar dari Coki, cuman kata waktu itu dia sempat bicara ngobrol sama Habib dari sahabat Nabi apa gitu. Pokoknya ya anak lu itu bukan milik lu sebenarnya. Anak lu itu bukan milik lu, anak lu itu milik zamannya gitu. Milik zamannya. Jadi jangan heran, jangan sedih, dan jangan sakit hati kalau misalnya anak lu itu lebih relevan sama produk zamannya daripada sama lu gitu. Aduh, gue lupa siapa yang bilang. Ini yang ngomong cendekiawan Muslim, Bib. Oke. Dia bilang katanya anakmu itu bukan punyamu tapi milik zamannya katanya. Betul. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gitu. Dan satu quotes, bukan satu quotes, itu kata-kata yang menurut gue apa ya, bisa didebat sih. Maksudnya aneh aja gitu kenapa keluar argumen ini gitu. Jadi gini argumennya, lebih baik kita yang mundur beberapa tahun untuk mengerti orang tua kita daripada orang tua kita yang harus maju ke masa depan untuk mengerti kita gitu, ya kan? Kita sebagai anak nggak apa-apa untuk mundur berapa tahun untuk tahu bagaimana cara orang tua kita mengajar dan bla bla bla. Oke, nggak masalah. Tapi alangkah baiknya, lebih baik kalau menurut gua, orang tua kita mundur, kita maju. Nah, setelah ada yang dapat dari yang orang tua mundur dapat sesuatu, kita maju dapat sesuatu, kumpul di tengah, berdiskusi, berbincang lah di situ. Jadi orang tua dapat apa di zaman dulu, kita dapat apa di zaman sekarang gitu kan. Ketemu lah di tengah-tengah itu gitu, kita berdiskusi gitu. Begitu kalau menurut gua. Kenapa kita harus selalu kita yang mengalah gitu loh? Karena begini, ini quotes dari Habib Ja'far juga sih. Kita tuh sebenarnya sama orang tua itu ya berbuat baik dan menghormati kalau nggak salah gitu sih. Bukannya taat gitu loh. Kalau misalnya kita taat sama orang tua itu artinya kita pokoknya intinya taat itu ya sama Tuhan dan sama Nabi gitu loh. Kalau dalam Islam gitu ya sama Tuhan dan Nabi itu, dan itu mutlak gitu, nggak bisa digonta-ganti, nggak bisa diganggu-gugat gitu. Taat itu hanya kepada Allah dan Rasul. Kepada selain itu nggak ada ketaatan. Yang ada adalah khususnya kepada orang tua adalah berbuat baik, berbakti. Berbakti ya? Berbakti itu artinya kita berbuat baik. Terkadang ini
terkadang marah itu tuh bercampur aduk dengan ego. Karena gue yakin kita juga pernah marah sama orang lain gitu loh. Dan di saat kita marah, ego kita tuh juga ikut meningkat gitu loh. Ego kita yang tidak mau salah itu dan mau menang itu meningkat. Gue yakin banget. Gue yakin di saat kita marah itu ego kita tuh naik, karena ego kita meningkat, karena itulah manusia gitu loh. Maksudnya di saat kita marah itu rasa ingin menang di sebuah pertarungan itu tuh sangat-sangat amat besar gitu loh. Dan kalau menurut gue pribadi, marah itu pilihan gitu. Pilihan. Karena sama aja kayak tersinggung itu pilihan gitu. Contoh begini, kalau misalnya tersinggung, teman gue bilang gue jelek, pilihan tersinggung di siapa? Di dia apa di gue? Di gue dong, iya kan? Pilihan tersinggung di gue dong. Lu jelek, gue punya pilihan buat tersinggung dan sama tidak tersinggung, dan gue milih untuk tidak tersinggung gitu loh. Kalau tersinggung ya pasti lu jelek, ya lu juga jelek bangsat gitu kan, kalau misalnya tersinggung gitu. Tapi kalau misalnya tidak tersinggung, lu jelek, ya udah, terus kenapa gitu? Menurut lu, menurut gue gitu kan. Nah, dan marah itu juga gitu, anggapannya gini, marah itu adalah amarah itu adalah sebuah bola yang bulat gitu. Kita ada di depan sebuah bola itu. Dan kita punya pilihan untuk mengambil bola itu atau tidak. Kalau kita ngambil, kita marah. Kalau kita nggak ngambil, kita nggak kenapa-napa gitu. Mungkin ada yang bilang kayak gini, ya kan bolanya bisa ditiup angin bla 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 bla. Iya, memang bisa. Tapi di saat tiup angin, kita masih bisa ngindar loh. Bola nih ditiup angin, masih bisa ngindar. Bisa ke kanan, bisa geser kanan, geser kiri, bisa loncat bahkan gitu. Bahkan bisa kita tendang jauh-jauh pun bisa gitu. Bisa sampai bolanya nggak kelihatan lagi, hilang ke Mars juga bisa. Tapi kalau menurut gua, orang tua yang suka marah-marah itu, dia tuh selalu di saat ada kesempatan, dia selalu mengambil bola itu gitu. Gitu loh. Dan gue di sini bukan mengecilkan orang tua ya, tapi sadarlah gitu loh, bahwa apapun yang dilakukan sama anak lo itu ya semuanya terjadi karena ada sesuatu gitu loh. Enggak tiba-tiba misalnya nih gue lagi tiduran sepertinya ngebakar rumah enak gitu kan. kan ada background story-nya gitu. Pasti ada misalnya ada masalah gede banget nih, anjing di rumah nggak bisa akur kayak gitu, wah bakar aja rumah lah gitu, gua bakar sama orang-orangnya gitu misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya tanpa sebab, itu anak Anda dipertanyakan, masuk ini aja psikolog anak Anda gitu. Sebenarnya speech gue ini tidak ada teks, dan gue sama sekali tidak menyiapkan teks. Tapi waktu itu sebenarnya gue udah sempet bicara panjang lebar, jadi kayak 30-40 menit. Jadi gue kayak muter-muter di sini, di daerah gue bikin video ini, tapi nggak gue buat video gitu. Jadi gue ngomong terus aja gitu. Dan mungkin gue bakal penutupan sih langsung, jadi gue nggak mau panjang-panjang banget gitu lah. Jadi gue, kalau menurut gue pribadi ya, gue nggak setuju sama orang tua yang marah gitu. Nggak pernah setuju, karena kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu seorang anak itu bisa nggak kita marahin tuh, bisa nggak anak kita dimarahin. Kalau misalnya ntar ada orang nanya, lu ntar kalau misalnya anak lu punya masalah bakal lu gimanain, ya gue bakal mengambil cara elegan gitu loh, karena gue tahu gue manusia juga gitu loh. Mungkin suatu hari gue bakal melakukan hal yang sama gitu sama misalnya kesalahan nih anak gue nih, misalnya anak gue mecahin kaca mobil misalnya, gue nggak mau marah, karena mungkin ntar di masa depan mungkin gue bakal mecahin kaca mobil juga gitu, bahkan mungkin gue mau nabrak mobil orang, mungkin bisa jadi gitu loh. Jadi lebih kenapa ya, orang tua itu cenderung seolah-olah menuntut kita untuk menjadi perfect person gitu loh, menjadi orang sempurna gitu, tidak menjadi orang sempurna, walaupun tidak menjadi orang sempurna, tapi melakukan hal-hal yang sempurna gitu, iya kan,
melakukan hal-hal yang sempurna, melakukan semua hal itu tanpa celah, tanpa masalah gitu loh. Yang sebenarnya kalau kita diciptakan sempurna dan semua keputusan kita itu sempurna, ya dunia ini jadi dunia ideal gitu loh. Dunia yang ideal yang nggak ada masalah gitu, nggak ada banjir, nggak ada kebakaran hutan gitu kan, nggak ada bencana-bencana lainnya gitu. Jadi kayak dunia ideal aja gitu loh, tanpa masalah. Tapi memang masalah tuh nggak bisa dihindari memang, tapi kita bisa dari masalah itu kita bisa memilih tanggapan pertama kita di saat kita punya masalah. Apa kita pengen elegan, apakah kita pengen rebel, ada semua pilihan gitu loh. Jadi apa ya, ini mungkin langsung penutupan sih menurut gue pribadi ya. Intinya adalah kita sebagai anak juga nggak boleh apa namanya, nggak boleh melupakan semua yang pernah kita lalui. Maksudnya ya kita juga harus apa ya, harus menghargai jasanya gitu ya, begitulah. Tapi di sisi lain ingatlah bahwa setiap orang tidak sempurna. Jadi banyak banget orang-orang yang menciptakan kebaikan gitu, kebaikan orang tuanya bla bla bla, dan it's okay. Tapi apa nih, setidaknya sekali dua kali lah gitu loh, beberapa kali disisipkan ya sisi negatifnya gitu loh. Maksudnya negatif masih aman gitu kan, sisi negatif yang bisa menjadi pelajaran untuk orang lain gitu loh, ya kan. Menurut gua jadi seimbang aja gitu. Jadi jadilah seorang anak yang yang tidak lupa dengan seluruh kerja keras orang tuanya ya. Selama lu masih hidup sama orang tua, jangan banyak gaya dulu lah gitu. Jangan terlalu berharap banyak gitu loh. Dan apa namanya, ya pokoknya jangan banyak gaya gitu. Yang beli motor habis itu dibangga-banggain, ternyata itu duit orang tuanya, itu apa lu nggak malu gitu? Itu kan bukan dari hasil duit lu gitu kan, hasil duit orang tua lu. Harusnya orang tua yang bangga dong bisa beli motor itu, bukan lu yang bangga. Kenapa lu bangga? Kecuali lu yang bayar pajak, lu yang bayar semuanya gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lu yang bukan lu yang beli, bukan lu yang bayar pajak gitu, lu tinggal pakai gitu, cuman bayar bensin doang. Bensin berapa sih gitu kan, nggak ada setengahnya ini dari harga motor itu, ya kan. Dan ini sih terakhir sih buat para orang tua, sadarlah bahwa buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Dan buat para anak-anak, kalaupun orang tua yang meninggal, gue yakin pasti sedih sih, pasti sedih. Jadi jangan terlalu munafik banget lah. Maksudnya jangan terlalu benci banget. Benci mah pasti ada ya, maksudnya di setiap manusia itu pasti ada kebencian gitu terhadap suatu perilaku gitu. Bukan personal ya, perilaku seseorang. Tapi sebenci-benci kita dengan perilaku seseorang, janganlah membenci personalnya gitu. Dan itu aja sih. Jadi thanks yang udah dengerin video ini dan nonton video ini. Kalau misalnya opini kalian sama dengan opini gue dan setuju sama opini gue, ya silahkan di-share sama orang tua kalian biar lebih terbuka gitu. Tapi kalau misalnya pas orang tua kalian video ini tiba-tiba bilang siapa ini, ya kalau kata gue sih jangan peduli sama orang yang menyampaikan suatu hal yang baik gitu loh. Ambillah suatu hal yang baik itu, apapun itu, dari semua orang gitu. Mau itu dari kriminal, mau itu dari orang yang negatif image-nya gitu. Selama yang dia katakan itu benar, ambil aja gitu, ambil aja. Jadi jangan membatasi diri untuk mendapat suatu hal yang sifatnya kebaikan gitu. Jadi thank you udah dengerin, thank you banget. Gue cukup lega sih karena keresahan yang mungkin orang lain rasakan juga sudah keluar. Sebenarnya gue udah buat video sih, udah ini video ketiga kali yang gue buat video, dan kata-katanya juga gue persingkat, gue padat-padatin lagi. Jadi ada beberapa part yang gue sengaja gue potong, gue cut, gue padatin lagi. Di video pertama itu durasinya hampir 45 menit.
video kedua itu durasi mentahnya 30 menit dan sekarang videonya hampir 30 menit juga, tapi kata-katanya lebih singkat dan lebih padat-padat aja gitu kalau menurut gue pribadi. Jadi thank you yang udah nonton dan dengerin video ini, dan gue yakin selama kita masih berada di jalan yang baik, pasti kebaikan juga bakal datang sih. Jadi jangan berhentilah buat berbuat baik, treat people with kindness. Thank you yang udah dengerin. Thanks.